Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pada hari ini kami dari lembaga-lembaga Kristen dan organisasi masyarakat berkumpul di kantor pusat sekretariat DPP Gamki untuk menyampaikan pernyataan sikap. Lembaga-lembaga itu antara lain DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia, DPP Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme, DPP Sipitung, Pemuda Batak Bersatu, Gaharu Nusantara Bersinar, PGN, Diaspora, Oras Bangsa Batak, Tegas Jaga Indonesia, Timur Indonesia Bersatu, Patriot Garda Indonesia, Advokat Raja-Raja Batak, Aliansi Timur Indonesia, Forum Jurnalis Batak, Makasiau, Seknas Indonesia Maju, dan Garda Borgo Manguni. Pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap. Satu, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Dua, mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini, Minggu 12 April 2025-26, untuk bisa kita sikapi bersama dan bisa kita konsolidasikan seluruh Indonesia. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, video di awal tadi merupakan salah satu video dari POV yang berbeda atau dari angle yang berbeda tentang Gamki yang memberikan tuntutan kepada Pak JK atas pernyataannya yang sudah begitu viral di berbagai media sosial. Maka mari kita menonton keseluruhan video ini atau keseluruhan video tuntutan dari berbagai pihak, secara khusus dari berbagai pihak Kristen atau organisasi-organisasi Kristen yang akan mempolisikan Pak Yusuf Kalla terkait perkataannya yang sudah viral dan tersebar di berbagai media sosial. Mari kita mereaction video-video berikut ini. DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap. Satu, menyatakan bahwa agama Kristen dari tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Dua, mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya setuju, memang segera harus dilaporkan. Kalau boleh ya segera ditindaklanjuti laporan ini supaya cepat-cepat diurus dan beliau juga menerima hukuman. Kita memaafkan beliau, tapi hukuman juga harus berlangsung atau ya terlaksana dengan seadil-adilnya juga. Kita lanjut. Salam, selamat sore. Ini aliansi kami dari Sumatera Utara. Dari aliansi Ormas dan Umat Kristen yang ada di Sumatera Utara dengan ini menyatakan keberatan terhadap pernyataan Pak Yusuf Kalla yang pada pokoknya menyatakan bahwa membunuh itu dibenarkan menurut agama Kristen. Hal ini tentu sangat mencederai perasaan kami karena kami sangat tegas dilarang tidak boleh membunuh. Bahkan kami disuruh untuk mengasihi musuh, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya. Dan urusan pembalasan itu bukanlah urusan manusia, itu urusan Tuhan. Dan kami pun tidak diperkenankan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Menurut kami pernyataan Pak Yusuf Kalla itu betul-betul mencederai perasaan kami sebagai umat Kristen, merupakan fitnah terhadap umat Kristen dan patut diduga merupakan penistaan terhadap umat Kristen. Dengan ini, dengan tegas, kami mengatakan kami akan melaporkan hal tersebut
kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari Selasa yang Semoga akan datang. cepat ditindaklanjuti ya. Pada masyarakat yang cinta perdamaian, yang mau turut serta dengan kami, mari kita sama-sama agar keadilan ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Salam. Ya, saya setuju. Masih sama ya dengan GAMKI tadi. Sekarang Aliansi Ormas Kristen di Sumatera Utara, ya kita tetap bersatu. Untuk ini berbicara keadilan ya, bukan soal masalah balas-membalas, tapi ini berbicara keadilan. Karena kalau orang Kristen mungkin hanya secuil aja mengucapkan kata-kata yang menyakiti agama lain, oh ngeri. Tapi kok giliran yang tidak beragama Kristen, tapi kok berat sekali. Tapi kita meminta keadilan karena ini sudah termasuk bagian menistakan atau memutarbalikkan ajaran agama Kristen. Oke, mari kita melanjutkan dari GAMKI yang tadi ya. Ini video dari POV yang berbeda. Berarti ini setelah mereka keluar dari gedung itu tadi ya, di mana mereka membacakan tuntutan mereka. Oke. Berarti mereka masih terus diikuti sama media-media teman-teman ya. By the way, akun-akunnya nanti saya sematkan ya di video. Oke. Udah rame ya. Mulai ini ya Dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Tonton sampai habis ya. tadi datang melaporkan Bapak Yusuf Kalla dan kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang sebelumnya jam 5 sore kita sudah berkumpul di sekretariat GAMKI di Jalan Cirebon. Di sana diputuskan dari seluruh lembaga Kristen organisasi masyarakat yang hadir untuk kita pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Yang kedua juga kami melaporkan pada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial itu bisa lebih terarah, itu bisa kemudian diselesaikan secara Jadi ya, di sini ada pasal 300 Undang-Undang 1 2023 dan pasal 301 tentang tindak pidana penistaan agama, kemudian pasal 263, 264 dan pasal 243. Pak, kalau boleh tahu apa sih yang menjadi pemicu dari sampai tersinggungnnya para mahasiswa? Ya, jadi dari kita GAMKI mewakili Kristen Protestan ya, juga ada pemuda Katolik mewakili Katolik. Nah itu 3 hari ini mengalami kegaduhan ya, khususnya di media sosial bahkan dalam pembicaraan di dalam pertemuan karena pernyataan ini pun tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen, di mana Bapak Yusuf Kalla mengatakan bahwa di dalam agama Kristen itu diajarkan kalau membunuh yang orang atau mematikan orang yang berbeda agama, dalam hal ini dinyatakan agama Islam, itu sahih masuk surga. Padahal dalam ajaran agama Kristen tidak ada sama sekali pernah mengajarkan itu. Bahkan kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan di musuh kita sekalipun. Nah, sehingga tadi ada banyak lembaga yang hadir yang kemudian memberi kepercayaan kepada GAMKI untuk bisa melaporkan Polda. Sesi acara apa Bang? Statement itu disampaikan saat acara apa? Kita lihatnya di media sosial ya, di YouTube dan TikTok dan Instagram itu sepertinya sedang memberikan ceramah di salah satu kampus. berarti itu juga yang jadi alat bukti yang dibawa ke Iya, alat bukti kita ada video di media sosial tersebut. Ini dari pemuda Katolik. Ya sebenarnya GAMKI dan pemuda Katolik ya hari ini malam ini tadi berinisiatif untuk melaporkan konten yang kami lihat belakangan ini yang cukup meresahkan. Pertama tentu mengklirkan ya bahwa Kristen Katolik itu tidak mengenal yang namanya kekerasan, apalagi pembunuhan, membunuh sesama manusia. Bahkan dalam suasana Paskah ya, Tuhan Yesus wafat di salib, rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Itu kan sangat bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan Pak Yusuf Kalla saat ceramah di GM ya. Jadi beliau mengatakan membunuh itu syahid, tapi kalau di Kristen Katolik bahkan kita rela mengorbankan nyawa, Yesus rela mengorbankan nyawa untuk menebus dosa manusia, bahkan orang-orang yang menyakiti Yesus begitu. Itu ajaran kasih. Kemudian yang kedua, kita melaporkan segera supaya situasinya bisa terkontrol oleh aparat penegak hukum.
beberapa tadi kami sampaikan juga pada saat memberikan laporan, capturean beberapa komentar-komentar netizen di beberapa kanal YouTube, TikTok ataupun Instagram yang sudah saling caci maki. Jadi sudah saling menghina, sudah saling menyebut yang unsur sara. Jadi ini kita melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Harapan kami sebagai tokoh bangsa, Pak JK segera merespon ini dengan baik. Paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semua. Karena ini bagian dari pembelajaran kita bersama. Seyogyanya kita memperkuat literasi kebangsaan kita, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kita, dengan konsentrasi gotong royong bahu-membahu untuk bangsa. Kemudian yang terakhir, bahwa niat kita bersama-sama teman-teman Gamki dan tadi organisasi-organisasi masyarakatan yang lain itu murni bicara tentang bagaimana supaya bangsa ini lebih belajar tentang hal-hal yang lebih penting dan substantif daripada sekedar mempeributkan soal atau bicara soal ajaran agama yang kemudian kita punya keterbatasan. Dan tentu di bawah atau di masyarakat kita tahu sosial media sekarang situasinya sangat luar biasa. Kami membaca orang saling caci maki, orang saling menyudutkan, dan itu yang kita harapkan segera selesai. Jadi kita minta kepada Polda juga segera memproses. Kita sudah menyampaikan bukti-bukti kita, juga sudah berkomitmen untuk kemudian bersama-sama terus mengawal laporan kami. Terima kasih. Tapi sebenarnya sebelum laporan ini sudah ada usaha untuk berkomunikasi dengan pihak JK? Saya rasa belum. Yang akan dilakukan selanjutnya apa, Pak? Pertama, kami pimpinan nasional, saya Ketua Umum Pengurus Muda Katolik, Pak Sarat, Ketua Umum Gamki. Yang pertama kami sampaikan adalah kami berkomunikasi ke struktur kami yang ada di seluruh Indonesia, supaya ikut meredakan suasana. Karena laporan sudah kami masukkan kepada aparat penegak hukum, kami minta teman-teman di daerah juga ikut mendinginkan suasana, tidak ikut memanaskan, tetapi kita punya komitmen bahwa ada yang perlu diluruskan dari statement yang beredar tersebut ya. Jadi Kristen Katolik itu ajarannya cinta kasih, bahkan kasihlah musuhmu. Kemudian jika kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, itu ajaran-ajaran di kami. Jadi kita tidak mau berdebat ajaran, tetapi seyogyanya manakala memang tidak mumpuni dalam memahami ajaran agama lain, ya kita fokus terhadap ajaranku, ajaranmu, dan kita fokus untuk bangsa. Kira itu. Ya, jadi kita ada yang bertanya juga dari kalangan internal kita Kristen ya, kenapa kemudian kita ini melapor ke polisi, harusnya kan mengampuni, karena ini kan ajaran kasih. Nah, justru karena kita mengampuni, bahkan dikatakan itu yang menganiaya kita tidak mau kemudian ini menjadi kegaduhan di media sosial. Karena bahkan kita lihat di media sosial itu Pak Yusuf Kala itu kemudian cerca dimaki oleh banyak netizen. Lalu kita tahu juga tentu beliau juga adalah pemimpin bangsa. Nah, sehingga kita letakkan itu di ranah hukum. Tadi seperti disampaikan oleh Ketua Pemuda Katolik, kita berharap juga Pak Yusuf Kala bisa kemudian merespons ini, sehingga kemudian tidak ini menjadi gaduh di luar, tapi kita percayakan kepada penegak hukum dan tentu itikat baik dari setiap orang yang terkait. Ya. Untuk permintaan maaf yang diharapkan, apakah melalui media massa atau mungkin ada audiensi secara khusus? Ya, kita percayakan aja itu kepada beliau, bagaimana nanti kita kemudian juga tentu bertanggung jawab kepada internal kita masing-masing, Ketua Pemuda Katolik kepada umat Katolik, Gamki juga dengan umat Kristen, karena ada ratusan cabang kita juga yang dihubungi di daerah masing-masing oleh tokoh agama, oleh masyarakat agar kita merespon ini. Jadi nantinya kalau ada memang tindakan dari Bapak Yusuf Kala, nanti kami juga tentu akan membahasnya di internal. Oke, terima kasih Bang. Tapi belum kita abu-abukan ini, ada nomor handphone ini. Blur ya nanti ya. Jurnalis biasa kok apa sih Sensor ya Mas ya. sensor aja sensor. Oke. Oke. Lengkap dan
gimana Facebooknya? Saya sangat Ya, teman-teman yang terkasih, tuntutan teman-teman kita atau saudara-saudara kita, khususnya dari GAMKI ini dulu ya, dan dari berbagai pihak yang lain yang bersatu, ya kita terus mendukung ya. Tuntutan mereka sudah sangat jelas tadi, dan apa yang mereka uraikan sudah sangat jelas, kalian sudah dengarkan satu persatu, sudah diuraikan dengan panjang lebar. Mari kita menonton dari Pak Ferdinand Hutahayan. Terkait dengan video somasi terbuka saya kepada Yusuf Kalla, banyak yang meminta konfirmasi ke saya melalui DM, WA, atau telepon secara langsung. Saya mau menjelaskan secara umum supaya semua mengerti apa yang saya lakukan. Yang pertama, pernyataan Yusuf Kalla tersebut bagi saya bukan soal video lama atau tidak. Karena ada yang mengatakan kepada saya bahwa itu video lama, kenapa baru ramai sekarang. Saya baru mengetahuinya 2 hari terakhir. Maka ketika saya mengetahuinya, saya berpikir harus melakukan satu tindakan. Itu yang pertama. Jadi tidak persoalan apakah itu video lama atau video baru. Karena saya pun tembusnya peristiwa tersebut saya tidak tahu kapan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menjelaskan kandungan apa dalam ceramah tersebut. Yang pertama, ceramah tersebut memenuhi unsur penyebaran hoax atau disinformasi setidaknya. Yang kedua, konten tersebut juga memenuhi unsur untuk dinyatakan penistaan terhadap agama. Yang ketiga, ceramah tersebut juga memenuhi unsur provokasi. Karena pernyataan Islam dan Kristen kalau membunuh yang lain itu syahid. Maka kita khawatirkan banyak orang-orang yang rendah pemahamannya tentang agama. Karena mendengar bahwa dia akan mati syahid ketika membunuh yang lain, maka mereka membunuhi agama yang lain, khususnya ini tentang Kristen dan Islam, dengan harapan mereka masuk surga karena syahid. Dan ini berbahaya. Ini bisa menciptakan potensi chaos yang sangat besar berbasis identitas agama, dan konflik atas nama agama bisa pecah di republik ini. Inilah yang saya maksud kenapa saya harus mensomir saudara Yusuf Kalla, dan saya berharap beliau memberikan klarifikasi dan minta maaf. Jadi kalau saudara Yusuf Kalla tidak melakukan permintaan maaf, maka saya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan yang bersangkutan karena 3 hal tadi, penyebaran hoax, penistaan agama, dan provokasi. Ini tentu harus dihentikan karena sangat berbahaya sekali apabila banyak masyarakat yang rendah pemahamannya termakan omongan JK tersebut sehingga membunuhi agama yang lain, khususnya Islam dan Kristen. Islam bisa malah membunuh yang Kristen karena dianggap syahid, dan Kristen bisa membunuh Islam karena dianggap syahid. Padahal dalam Kristen pun ajaran itu tidak ada, sehingga memenuhi unsur bahwa itu adalah penyebaran hoax yang dilakukan oleh saudara Yusuf Kalla. Inilah penjelasan singkat saya mengapa saya mensomir saudara Yusuf Kalla, dan saya harap yang lain bisa mengerti apa yang saya lakukan. Ya udah sangat jelas ya apa yang disampaikan Pak Ferdinand Hutahayan ini. Jadi tuntutannya itu jelas gitu. Tidak ambang dan tidak seperti tuduhan-tuduhan atau pembelaan-pembelaan yang disampaikan oleh beberapa orang, seperti videonya yang sudah lama, seperti juga yang hanya dibilang itu klip video, itu karena dipotong-potong, belum dinonton video sepenuhnya. Tapi dari pernyataan beliau sudah sangat jelas kok, dia tidak merujuk kepada orangnya tapi kepada acaranya. Jadi bagi saya ini suatu hal yang sebenarnya tidak layak untuk dia lakukan sebagai seorang, apalagi dia mantan wakil presiden kita ya, oleh Pak Yusuf Kalla. Jadi dari Pak Ferdinand Hutahayan ini cukup tegas dia menyampaikan kepada kita. Ya kita doakan terus, dia salah satu orang yang membuka suara lah dalam hal ini. Kita lanjut. Bapak Yusuf Kalla ini sudah menista agama Kristen dan ini memicu perdebatan di Indonesia antara umat beragama. Sebagai Bapak, sebagai tokoh dari bangsa ini, seharusnya Bapak memberikan pidato yang lebih baik lagi dan tidak menyinggung tentang agama. Yang lebih bagus lah. Jadi saya jelaskan bahwa ajaran Kristen itu adalah ajaran yang mengasihi. Tidak ada ajaran Kristen untuk membunuh. Tidak ada ajaran Kristen itu mati syahid masuk surga. Ajaran Kristen itu jika kamu ditampar sebelah kanan, berikan sebelah kiri. Dan ajaran Kristen itu adalah mengasihi musuhnya, mengasihi orang yang membenci dia. Jadi Bapak Wakil Presiden kita ini, Bapak Yusuf Kalla, sudah salah memberikan ceramah tentang Kristen. Ya
Tegas ibu ini ya, tegas ibu ini menyampaikan. Saya rasa mungkin samalah dengan seperti teman-teman yang lain juga tuntutan-tuntutan sebelumnya. Kita lanjut, ini dari APKI. Kita dari Asosiasi Aliansi Pemuda Kristen Indonesia, kita melaporkan terkait Kristen ya, adanya APKI itu. ujaran Aliansi Pemuda Kristen. atau pernyataan informasi yang tidak benar terkait agama Kristen, yang dimana ini dilakukan oleh dugaan kami adalah dari mantan wakil presiden kita, yaitu Pak Yusuf Kala, yang pada saat dia ceramah di salah satu masjid di kampus di Indonesia, dan itu diunggah di akun YouTube, di mana di situ menyatakan bahwasanya dalam agama Kristen mengajarkan bahwa membunuh agama orang Islam itu matinya syahid. Nah, itu sangat keliru dan jelas. Kami di sini merasa tersinggung, dan di sini kami juga anak muda, warga negara Indonesia, dan juga orang Kristen, di mana sejak lahir kami tidak pernah diajarkan seperti itu. Iya benar. Di gereja manapun tidak pernah diajarkan untuk membunuh orang lain itu sah, apalagi untuk orang-orang Muslim. Nah, bahwa dalam ajaran kami itu adalah kasih, bahkan musuh pun kami harus mengasihi. Jika ditampar pipi kanan, berikanlah pipi yang kiri. Nah, untuk itu kami selaku anak muda dan masyarakat Indonesia juga, kami melaporkan ini kepada Polda Metro Jaya agar segera diusut. Apakah maksud ucapan seperti itu untuk apa? Apakah ada maksud lain? Karena ini membuat kericuan di publik, apalagi sekelas seperti Pak Yusuf Kala yang adalah seorang negarawan ya. Nah, makanya kami sudah resmi hari ini kami membuka laporan tersebut di Polda Metro Jaya. Wah mantap ya, langsung ke Polda Metro Jaya. Bagus, kita terus mendukung apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, oleh beberapa aliansi dan beberapa ormas kekristenan juga. Ya sekali lagi tujuannya bukan masalah membalas apa yang dilakukan oleh beliau, tapi lebih kepada meminta keadilan. Karena seolah-olah ajaran kekristenan bisa diutak-atik, apalagi ya kalau kita melihat dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh agama yang tidak beragama Kristen, tapi mereka seolah-olah bebas membahas tentang agama Kristen, menafsirkan, memberikan interpretasi yang ngawur, tapi ketika dilaporkan ya diam-diam aja, tidak ada tanggapan. Ya semoga dengan kali ini dan juga menjadi pelajaran bagi semua orang, bagi semua tokoh, bagi siapapun, supaya tetap berhati-hati dalam memberi narasi di depan publik, di depan banyak orang, karena itu akan memicu provokatif bagi banyak orang, memicu perpecahan, memicu pertengkaran antar umat beragama, antar suku dan dimanapun. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit aja. Kalau dalam kekristenan itu tentu tidak ada yang namanya mati syahid. Yang ada itu martir. Nah, martir itu sangat jauh berbeda konsepnya dengan mati syahid. Kalau martir itu artinya seseorang yang beragama Kristen, dia mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kemudian dia mempertahankan imannya. Dan ketika dia menderita, ketika pada akhirnya dia sampai dibunuh hanya karena mempertahankan imannya tersebut, maka dia disebut sebagai seorang martir. Ya, kalau dalam tokoh-tokoh Alkitab tentu sudah diberikan teladan oleh Tuhan Yesus dulu, karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan itu menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian disusul oleh beberapa, kalau ada di Kisah Para Rasul itu Stefanus yang dilempari dengan batu, dan kemudian para murid juga. Para murid itu seperti Petrus, ada yang mati karena salib terbalik, ada yang sampai kepalanya dipotong atau dipancung, dan berbagai macam bentuk yang diberikan kepada mereka. Dan beberapa juga orang-orang Kristen yang lain yang juga mengalami hal yang sama. Jadi dalam konteks mempertahankan iman, bukan melakukan perlawanan, bukan karena melakukan tindakan kekerasan, tapi karena murni dia justru mengalami penderitaan, dia dianiaya hanya karena mempertahankan imannya di dalam Yesus Kristus. Dan itulah konsep martir berdasarkan ajaran kekristenan. Jadi sekali lagi, seperti apa yang sudah disampaikan oleh banyak orang, saya tidak mengulanginya lagi. Ajaran kekristenan adalah ajaran kasih. Mengasihi sesama, mengasihi Allah tentu sangat penting, itu paling utama. Dan yang sama ya mengasihi sesama, mencintai diri seperti mencintai diri sendiri. Kita mendoakan semua mereka yang bergabung dan juga berusaha untuk membuat laporan. Semoga berjalan sampai diusut dan kemudian kasusnya ini
secara khusus lah untuk Pak JK supaya dia juga betul-betul mendapatkan keadilan ya. Kita orang Kristen mendapat keadilan terhadap beliau karena beliau sudah menyampaikan suatu pidato yang tidak berkenan dan itu melecehkan ajaran kekristenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sampai jumpa kembali. Shalom.